setega kamu ya, Dek? Apa salah kakak? Kamu malah menikahi suami kakakmu sendiri. Malam itu Ayuna cuma ingin menyambut suaminya pulang kerja seperti biasa. Tapi Rafki datang dengan wajah dingin dan membawa seorang wanita mewah yang langsung duduk di ruang tamu seolah rumah itu miliknya. Ayuna belum sempat bicara, Rafki malah membuka lemari, menarik baju-baju Ayuna, lalu melempar semuanya ke tong sampah demi wanita itu. Dan lebih sakitnya lagi, pelakor itu mengaku anak bos, sambil menertawakan Ayuna tanpa rasa bersalah. Padahal Rafki tidak tahu. Ayuna menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan mereka dalam satu malam. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ayuna menata meja makan dengan rapi. Nasi hangat mengepul, sayur sederhana masih segar, dan segelas air putih ia taruh di sisi piring Rafki seperti biasa. Baginya, rumah adalah tempat pulang. Dan Rafki adalah orang yang selalu ia tunggu. Pintu depan terbuka. Langkah sepatu terdengar cepat. Seperti orang yang ingin segera masuk lalu menghilang. Ayuna langsung berdiri, merapikan ujung bajunya, lalu tersenyum. "Kamu sudah pulang, Raf?" Rafki tidak menjawab. Ia melepas sepatunya asal, menaruh tas kerja di sofa tanpa peduli, lalu berjalan lurus ke dalam sambil menatap ponsel. Ayuna menahan senyum yang mulai terasa canggung. Ia mengejar pelan, berusaha tetap lembut. "Aku masak yang kamu suka. Kamu pasti capek." Rafki berhenti di depan kamar, lalu menoleh dengan mata datar. "Aku capek. Jangan ribet." Kalimat itu singkat, tapi cukup membuat dada Ayuna seperti ditindih. Ayuna ingin bertanya, ingin memastikan, ingin tahu apa yang salah. Tapi bibirnya terasa berat. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali ke ruang makan. Ia duduk sendirian. Sendok garpu yang tersusun rapi seperti menertawakan dirinya. Makanan yang masih hangat pelan-pelan kehilangan uapnya. Ayuna memandang kursi kosong di seberangnya, kursi yang seharusnya diisi Rafki. Sudah beberapa minggu Rafki seperti ini. Pulang makin malam. Jawaban makin pendek. Tatapan makin asing. Tapi Ayuna selalu menenangkan diri dengan satu kalimat yang ia ulang di kepala. Mungkin Rafki cuma lelah. Ia bangkit, mengambil piring Rafki, berniat membawakan ke kamar. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara dari dalam. Rafki sedang menelepon. Suara Rafki terdengar rendah, tapi jelas. Ada tawa kecil yang tidak pernah Rafki berikan pada Ayuna akhir-akhir ini. Ayuna berdiri kaku di depan pintu. "Aku bilang juga apa?" Suara Rafki terdengar santai. Dia gak bakal curiga. Ayuna menahan napas. Tangannya yang memegang piring tiba-tiba terasa dingin. Ia tidak masuk, tidak juga pergi. Ia seperti membeku di tempat. Lalu Rafki melanjutkan, suaranya semakin pelan tapi tetap menusuk. "Besok kamu datang aja. Santai." Ayuna tidak mendengar suara lawan bicaranya. Tapi ia bisa merasakan, itu bukan percakapan tentang pekerjaan. Itu bukan suara suami yang sedang lelah. Itu suara pria yang sedang menyembunyikan sesuatu. Ayuna mundur pelan, kembali ke ruang makan. Piring di tangannya ia letakkan pelan, seolah takut suara kecil pun bisa memecahkan dirinya. Ia duduk lagi. Matanya menatap kosong ke arah meja, lalu perlahan turun ke kedua tangannya sendiri. Ayuna sadar, selama ini ia terlalu sibuk menjaga perasaan Rafki. Terlalu sibuk menjadi istri yang sabar. Sampai lupa menanyakan satu hal penting. Apa Rafki masih menjaganya juga? Dari dalam kamar, terdengar suara Rafki tertawa lagi. Ayuna memejamkan mata. Bukan karena ia ingin menangis, tapi karena ia takut. Jika ia membuka mata, ia akan melihat kenyataan yang selama ini ia hindari. Malam itu, Ayuna tidur tanpa memeluk Rafki. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bukan lagi rumah bagi suaminya. Pagi itu Ayuna bangun lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu kenapa, tapi dadanya terasa sesak sejak semalam. Kalimat Rafki masih terngiang jelas di kepalanya. Dia gak bakal curiga. Ayuna mencoba menepis pikiran buruk. Ia memaksa diri percaya, mungkin itu hanya urusan kantor.
Mungkin ia terlalu sensitif karena Rafki akhir-akhir ini sering dingin. Ayuna tetap menyiapkan sarapan. Telur dadar, teh hangat, dan roti bakar. Semua ia buat dengan tangan yang rapi, seolah kerapian bisa menutupi rasa takutnya. Rafki keluar kamar dengan wajah lelah. Ayuna berdiri. Sarapan dulu ya, Raf? Rafki melirik sebentar, lalu mengambil kunci mobil. Aku gak sempat. Ayuna menahan diri. Kamu mau pulang jam berapa nanti? Rafki berhenti di ambang pintu. Matanya menatap Ayuna sekilas, lalu berkata singkat, nanti. Pintu tertutup. Ayuna berdiri lama di ruang makan. Teh hangat di gelas mulai mendingin, sama seperti harapannya yang pelan-pelan padam. Seharian Ayuna menunggu. Ia membereskan rumah, mencuci, merapikan lemari yang semalam sempat membuatnya takut hanya karena mendengar suara Rafki menelepon. Ayuna bahkan sempat tertawa kecil sendiri, menertawakan pikirannya yang terlalu liar. Sampai sore datang. Ayuna baru selesai menata piring makan malam ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Ia langsung berdiri, menyeka tangannya, lalu berjalan cepat ke pintu. Wajahnya otomatis tersenyum, seperti refleks yang sudah ia latih sejak menikah. Tapi begitu pintu terbuka, senyum itu patah di tempat. Rafki berdiri di ambang pintu. Dan di belakangnya, ada seorang wanita. Wanita itu tinggi, ramping, dengan rambut rapi seperti baru keluar dari salon. Bajunya mewah, tasnya berkilau, dan parfumnya tajam memenuhi udara rumah Ayuna dalam 1 detik. Ayuna menatapnya tanpa berkedip. Wanita itu melangkah masuk lebih dulu, bahkan tanpa menunggu dipersilakan. Sepatu haknya berbunyi keras di lantai rumah. Tak tak tak. Seolah ia sengaja ingin semua orang tahu, ia sedang datang membawa kuasa. Ayuna menelan ludah. Raf, siapa ini? Rafki menutup pintu, lalu menjawab datar. Ini Naomi. Naomi menoleh ke Ayuna. Matanya memindai Ayuna dari kepala sampai kaki, seperti sedang menilai barang di etalase. Lalu ia tersenyum tipis. Oh, jadi ini istrinya. Nada suaranya lembut, tapi mengandung hinaan yang tidak ditutupi. Ayuna memaksa diri tetap sopan. Ia tidak ingin jadi perempuan yang terlihat kalah sejak awal. Silakan duduk, kata Ayuna, berusaha tenang. Naomi tidak menjawab. Ia langsung berjalan ke sofa paling nyaman, duduk dengan santai, lalu menyilangkan kaki seperti orang yang sudah lama tinggal di sana. Ayuna berdiri kaku, menahan napas. Rafki ikut duduk di sebelah Naomi. Jarak mereka terlalu dekat, terlalu akrab, terlalu nyaman untuk sekadar teman kerja. Ayuna merasa tengkuknya dingin. Naomi mengangkat ponsel, memotret sudut ruang tamu tanpa izin, lalu berkata dengan santai. Rumahnya kecil ya? Ayuna membeku. Rafki tidak menegur, tidak juga membela. Ia malah tersenyum kecil, seperti komentar itu bukan apa-apa. Ayuna mencoba mengalihkan suasana. Aku lagi masak. Kalian mau makan? Naomi menoleh dengan senyum mengejek. Masak apa? Yang kayak biasanya? Ayuna menahan wajahnya agar tidak berubah. Sayur bening sama ikan goreng. Naomi tertawa kecil. Ya ampun. Rafki, kamu tiap hari makan begini? Rafki mengangkat bahu. Aku udah biasa. Ayuna menatap Rafki, mencari sisa rasa bersalah di wajah suaminya. Tapi Rafki tidak terlihat peduli. Bahkan tidak terlihat ingat bahwa Ayuna berdiri di sana sebagai istrinya. Naomi mendekat sedikit ke Rafki. Suaranya dibuat pelan, tapi cukup jelas untuk didengar Ayuna. Kamu itu pantas dapat yang lebih. Ayuna menggenggam ujung bajunya, menahan gemetar yang ingin muncul. Rafki hanya tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia berikan pada Ayuna akhir-akhir ini. Naomi menatap Ayuna lagi, lalu berkata dengan suara manis yang menusuk. Kamu gak keberatan kan aku sering kesini? Aku dekat sama Rafki. Kita banyak urusan. Ayuna ingin menjawab tegas. Ingin mengatakan ini rumahku. Ini suamiku. Ini hidupku. Tapi lidahnya seperti terkunci. Karena Rafki tiba-tiba berdiri, menatap Ayuna dengan tatapan dingin. Naomi ini orang penting. Kamu jangan bikin suasana gak enak. Ayuna terdiam. Kalimat itu seperti menamparnya keras. Orang penting.
Ayuna menatap Naomi. Wanita itu tersenyum kecil, puas. Dan saat itu Ayuna baru paham. Naomi bukan datang untuk berteman. Naomi datang untuk mengambil. Malam itu, Ayuna tetap menyajikan makan malam. Tetap berdiri di dapur, menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Ia mendengar tawa Naomi di ruang tamu. Mendengar Rafki ikut tertawa. Tawa yang dulu hanya milik Ayuna. Ketika Ayuna membawa piring ke meja, Naomi berkata ringan, seolah tidak ada yang salah. Besok aku datang lagi ya. Rafki mengangguk cepat. Iya. Ayuna berdiri mematung. Tangannya masih memegang piring. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya benar-benar asing di rumah sendiri. Sejak malam Naomi masuk rumah itu, Ayuna merasa hidupnya tidak lagi berjalan normal. Setiap pagi Rafki berangkat tanpa menatapnya. Setiap malam Rafki pulang dengan wajah yang seolah sudah muak melihatnya. Dan yang paling menyakitkan, Naomi semakin sering datang. Awalnya hanya sore, lalu jadi malam, lalu kadang siang, saat Rafki sengaja pulang sebentar hanya untuk menjemput Naomi, lalu pergi lagi. Ayuna tidak pernah diberi penjelasan. Ia hanya mendengar kalimat-kalimat yang sama, berulang tapi selalu menusuk. Naomi itu orang penting. Kamu jangan bikin suasana gak enak. Kamu tuh gak ngerti dunia kerja. Ayuna menahan semuanya. Ia tetap memasak, tetap mencuci, tetap menyapa Rafki dengan lembut. Karena di dalam hatinya, Ayuna masih ingin percaya bahwa suaminya akan sadar. Sampai sore itu datang. Ayuna baru pulang dari belanja. Tangannya penuh kantong plastik. Ia sempat tersenyum kecil karena menemukan buah kesukaan Rafki. Berharap Rafki akan makan malam di rumah. Begitu pintu dibuka, langkah Ayuna terhenti. Ada suara dari dalam kamar. Suara lemari dibuka kasar. Suara gantungan baju beradu. Suara kain ditarik tanpa peduli. Ayuna menaruh belanjaannya di meja dengan tangan gemetar, lalu berjalan cepat ke kamar. Dan begitu pintu kamar terbuka, Ayuna merasa dunia runtuh. Rafki berdiri di depan lemari mereka. Tangannya menarik baju-baju Ayuna satu persatu. Bukan sedang memilih, tapi sedang mengosongkan. Di lantai, beberapa pakaian Ayuna sudah berserakan seperti sampah. Ayuna membeku. Raf, kamu ngapain? Rafki tidak menoleh. Ia terus menarik, lalu melempar. Ayuna mendekat. Suaranya mulai pecah. Itu baju aku. Rafki akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh rasa kesal. Kamu masih punya muka ngomong baju kamu. Ayuna terdiam. Dadanya sesak. Rafki mengangkat satu dress sederhana milik Ayuna, lalu menatapnya seolah jijik. Baju kayak gini? Kamu pikir pantas dipakai? Ayuna menelan ludah. Aku gak ngerti maksud kamu. Rafki tertawa pendek. Ya wajar kamu gak ngerti. Kamu hidupnya cuma di dapur sama kasur. Kalimat itu membuat Ayuna seperti ditampar. Dan saat Ayuna masih berusaha memproses rasa sakit itu, pintu kamar terbuka lagi. Naomi masuk. Tanpa mengetuk. Tanpa izin. Tanpa rasa bersalah. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Ayuna yang pucat, lalu tersenyum kecil. Wah, lagi beres-beres ya? Ayuna menatap Naomi, matanya mulai panas. Naomi melangkah masuk, lalu mendekat ke lemari. Ia memegang beberapa baju Ayuna dengan ujung jarinya, seolah takut kotor. Ini semua bajunya Ayuna? Tanya Naomi sambil tertawa kecil. Pantesan Rafki bilang kamu gak cocok. Ayuna mengepalkan tangan. Naomi, kamu jangan kurang ajar di rumahku. Naomi memiringkan kepala. Rumahmu? Lalu Naomi menoleh ke Rafki, dan senyumnya melebar seperti orang yang sedang memancing. Rafki, kamu serius masih bertahan sama dia? Kamu kan butuh istri yang bisa bantu masa depan kamu. Rafki mengangguk cepat, seolah kalimat itu adalah kebenaran paling mutlak. Ayuna menatap Rafki, berharap suaminya membantah. Berharap Rafki berkata, cukup, pergi dari rumahku. Tapi Rafki justru mengambil koper kecil dari atas lemari, lalu melemparkannya ke lantai. Masukin baju kamu ke sini, kata Rafki datar. Ayuna terpaku. Apa? Rafki menghela napas kesal. Aku capek hidup begini. Aku mau hidup yang jelas.
Ayuna mulai gemetar. Rafki, ini rumah kita. Rafki tertawa sinis. Rumah kita? Kamu pikir kamu punya andil apa di hidup aku? Ayuna merasa napasnya tercekat. Naomi mendekat, lalu berdiri di samping Rafki seperti calon istri yang sah. Kasihan ya, kata Naomi manis. Tapi ya, Rafki pantas dapat lebih. Aku bisa bantu dia naik jabatan. Aku anak bos. Ayuna menatap Naomi tajam. Anak bos yang mana? Naomi tersenyum. Kamu gak perlu tahu. Kamu bukan siapa-siapa. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tamparan. Ayuna menoleh ke Rafki. Kamu percaya dia? Rafki mengangguk tanpa ragu. Aku percaya Naomi. Dia beda. Ayuna menahan air mata. Terus aku apa, Raf? Rafki melangkah mendekat, lalu berkata pelan, tapi justru lebih menyakitkan. Kamu itu gak ada nilainya buat aku. Ayuna seperti kehilangan kekuatan di kakinya. Ia menahan diri agar tidak jatuh. Tapi Rafki belum selesai. Ia menarik baju-baju Ayuna yang masih tergantung, lalu berjalan keluar kamar. Ayuna mengejar, tubuhnya gemetar, suaranya mulai serak. Rafki, jangan. Rafki membuka pintu depan. Di depan rumah, tong sampah besar berdiri. Dan disitulah Rafki melempar semuanya. Satu persatu. Baju kerja Ayuna. Baju tidur Ayuna. Kain yang pernah Ayuna pakai saat pertama kali ikut keluarga Rafki. Bahkan jilbab yang dulu Rafki pernah bilang membuat Ayuna terlihat anggun. Semua dilempar. Seolah hidup Ayuna tidak lebih berharga dari sampah. Ayuna menjerit pelan, suaranya patah. Raf, stop. Naomi berdiri di belakang Rafki, tertawa kecil, lalu berkata dengan suara manis yang membuat Ayuna ingin runtuh. Biarin aja, Raf. Buat apa disimpan? Kamu kan mau mulai hidup baru. Ayuna menatap Rafki dengan mata basah. Hidup baru? Maksud kamu apa? Rafki menoleh, lalu mengucapkan kalimat yang membuat dunia Ayuna benar-benar gelap. Aku mau nikah sama Naomi. Ayuna membeku. Suara di sekelilingnya seperti menghilang. Ia hanya melihat bibir Rafki bergerak, tapi telinganya berdenging. Naomi mendekat, memegang lengan Rafki dengan bangga. Aku akan jadi istri yang layak buat dia, kata Naomi. Ayuna menatap mereka berdua. Lalu air matanya jatuh. Bukan karena baju, tapi karena ia baru sadar, cinta yang ia pertahankan mati-matian, ternyata sudah lama dibuang lebih dulu. Ayuna berdiri di depan tong sampah itu, menatap pakaian-pakaiannya yang kusut. Dan di saat itulah, sesuatu di dalam dirinya pelan-pelan berubah. Rasa sakit itu tidak lagi hanya membuatnya lemah. Rasa sakit itu mulai membentuk keberanian. Setelah baju-baju Ayuna dibuang ke tong sampah, rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Ayuna masih tinggal di sana, tapi rasanya seperti menumpang di tempat yang bukan miliknya. Setiap sudut mengingatkannya pada hinaan Rafki, pada tawa Naomi, pada suara kain yang dilempar seperti sampah. Rafki tidak meminta maaf. Ia justru semakin berani. Seolah setelah melakukan hal paling kejam, ia merasa sudah menang. Naomi pun makin sering datang. Tidak lagi sekadar bertamu, tapi seperti sedang latihan menjadi istri baru. Ia masuk kamar tanpa izin, duduk di ruang makan tanpa sopan, bahkan pernah menyuruh Ayuna membuatkan minuman dengan nada memerintah. Ayuna menahan semuanya. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia sedang melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Rafki berubah bukan cuma sebagai suami. Rafki berubah sebagai manusia. Suatu malam, Ayuna sedang mencuci piring ketika mendengar suara Rafki dan Naomi dari ruang tamu. Mereka tidak tahu Ayuna masih di rumah. Mereka mengira Ayuna sedang tidur di kamar. Naomi tertawa kecil. Kamu yakin gak ada cara lebih cepat buat naik jabatan? Rafki menjawab santai. Ada. Ayuna berhenti mencuci. Air keran masih mengalir. Tapi Ayuna tidak bergerak. Ia hanya mendengar. Naomi melanjutkan dengan nada menggoda. Kalau aku jadi istri kamu, kamu harus jadi orang besar. Aku gak mau jadi istri karyawan biasa. Rafki tertawa. Tenang. Aku gak bakal selamanya di bawah. Aku cuma butuh sedikit dorongan. Naomi mendekat. Suaranya dibuat manja.
Dorongan apa? Rafki menjawab lebih pelan. Ada proyek baru. Nilainya besar. Kalau aku bisa masuk, aku bisa cepat naik. Naomi menepuk pelan tangan Rafki. Nah gitu dong. Kamu harus berani ambil kesempatan. Ayuna merasakan tengkuknya dingin. Ia kembali mencuci piring dengan pelan, tapi telinganya tetap menangkap setiap kata. Rafki melanjutkan, suaranya penuh percaya diri. Besok aku bawa dokumennya pulang. Ada beberapa tanda tangan yang harus cepat selesai. Naomi tertawa. Tanda tangan siapa? Rafki menjawab ringan. Yang penting beres. Ayuna memejamkan mata. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang tidak wajar. Rafki tidak sedang bicara tentang pekerjaan biasa. Nada suaranya terlalu santai untuk sesuatu yang seharusnya resmi. Malam itu Ayuna tidak tidur. Ia duduk di ujung ranjang, menatap dinding gelap. Rafki tidur di sisi lain, punggungnya membelakangi Ayuna seperti orang yang tidak punya rasa bersalah. Ayuna menatap wajah Rafki dari belakang. Ia pernah mencintai pria ini. Pernah percaya bahwa Rafki adalah takdir baiknya. Tapi sekarang, Ayuna merasa seperti sedang tinggal bersama orang asing. Pagi harinya, Rafki benar-benar membawa pulang map tebal. Ayuna melihatnya dari jauh saat Rafki masuk kamar dan menutup pintu cepat. Namun kali ini Ayuna tidak bertanya. Ia hanya menunggu. Siang itu, Rafki dan Naomi pergi keluar. Rafki bilang mau makan siang dengan klien. Tapi Ayuna tahu itu hanya alasan agar mereka bisa berdua tanpa gangguan. Begitu rumah sepi, Ayuna berdiri di depan kamar. Ia menatap gagang pintu lama. Bukan karena ia ingin mengintip, tapi karena ia mulai mengerti, jika ia terus diam, Rafki bukan hanya akan menghancurkan pernikahan mereka. Rafki akan menghancurkan banyak hal. Ayuna masuk pelan. Di atas meja, map itu tergeletak terbuka. Beberapa lembar dokumen tersusun rapi. Ada angka-angka besar, ada nama perusahaan, ada tanda tangan yang belum lengkap. Ayuna menelan ludah. Matanya bergerak cepat. Ada satu lembar yang membuat jantungnya berdegup keras. Pengajuan dana. Nominalnya bukan main. Ayuna menarik napas panjang, lalu mengambil ponselnya. Tangannya tidak gemetar lagi. Yang ia rasakan bukan panik, melainkan dingin yang tenang. Ayuna memotret satu lembar. Lalu lembar berikutnya. Dan berikutnya. Satu persatu. Tidak lama, Ayuna menemukan kertas lain yang lebih membuat dadanya sesak. Ada tanda tangan yang mirip, tapi terasa aneh. Seolah dibuat terburu-buru. Seolah bukan tanda tangan asli. Ayuna mengerti. Rafki bukan hanya memanfaatkan Naomi. Rafki sedang mengikuti permainan Naomi, dan permainan itu berbau busuk. Ayuna menutup map itu perlahan, mengembalikannya seperti semula, lalu keluar kamar tanpa suara. Sore hari Rafki pulang dengan wajah puas. Naomi ikut di belakangnya, tertawa kecil sambil memegang lengan Rafki. Rafki masuk rumah dengan langkah sombong, lalu menatap Ayuna yang sedang menyapu. "Kamu jangan banyak tanya," kata Rafki dingin. "Aku lagi sibuk bangun masa depan." Ayuna mengangguk pelan. "Iya." Naomi tertawa. "Dengar tuh, istri yang baik." Ayuna tetap diam. Tapi dalam diamnya, Ayuna menyimpan sesuatu yang mulai terbentuk jelas. Bukti. Malam itu, Ayuna duduk di kamar sendirian. Ia membuka galeri ponselnya, melihat foto-foto dokumen yang baru ia ambil. Matanya tajam, tenang. Lalu Ayuna membuka pesan masuk. Ada notifikasi dari nomor tak dikenal. Tapi isi pesannya membuat Ayuna langsung paham semuanya tidak akan lama lagi. "Kami sudah terima laporan awal. Mohon lanjutkan sesuai arahan." Ayuna menatap layar itu lama. Bukan karena ia bingung. Tapi karena ia akhirnya yakin, Rafki dan Naomi sedang menggali kubur mereka sendiri. Dan Ayuna hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menutupnya. Pagi itu Ayuna bangun dengan tubuh yang terasa ringan, meski hatinya masih menyimpan luka. Bukan karena ia sudah sembuh, tapi karena ia akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. Ayuna berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya berbeda. Tidak lagi mata perempuan yang hanya menunggu diselamatkan. Ia merapikan rambutnya pelan. Memakai blus biru yang rapi.
mengambil map tipis berisi salinan dokumen yang semalam ia foto. Di ruang makan, Rafki sedang duduk sambil menatap ponsel. Naomi sudah ada di sana, seolah rumah itu memang tempatnya sejak dulu. Naomi mengunyah roti Ayuna tanpa rasa sungkan. Rafki menatap Ayuna sekilas. Mau kemana kamu dandan begitu? Nada suaranya mengejek, seolah Ayuna sedang melakukan hal lucu. Ayuna menjawab singkat. Keluar sebentar. Naomi tersenyum tipis. Mau cari kerja ya? Bagus. Biar kamu gak ngerepotin Rafki. Ayuna tidak membalas. Ia hanya mengambil tasnya, lalu melangkah keluar rumah. Dan untuk pertama kalinya, Ayuna pergi tanpa menoleh. Mobil Ayuna melaju pelan menuju gedung perusahaan tempat Rafki bekerja. Gedung tinggi yang selama ini Rafki banggakan setiap kali berbicara tentang karir dan masa depannya. Ayuna pernah datang ke sana dulu, tapi hanya sebagai bayangan. Hari ini berbeda. Hari ini Ayuna datang sebagai dirinya sendiri. Begitu sampai di lobi, beberapa karyawan menoleh. Ada yang terkejut, ada yang menunduk, ada yang tampak gugup. Satpam yang berjaga langsung berdiri tegak. Selamat pagi, Bu Ayuna. Ayuna mengangguk pelan. Resepsionis yang biasanya sibuk, tiba-tiba berdiri dan membungkuk sopan. Selamat datang, Bu. Ayuna melangkah melewati mereka tanpa banyak bicara. Langkahnya tidak tergesa, tapi tegas. Sepatunya tidak berbunyi keras, tapi kehadirannya terasa memenuhi ruangan. Lift terbuka. Ayuna naik lantai atas, lantai yang bahkan Rafki jarang masuk kecuali dipanggil. Di depan ruang rapat utama, seorang pria paruh baya sudah menunggu. Wajahnya serius, tapi matanya menunjukkan hormat. Bu Ayuna, semua sudah siap. Ayuna menjawab singkat. Baik. Pintu ruang rapat dibuka. Di dalam, beberapa orang duduk rapi. Wajah-wajah yang selalu terlihat di laporan perusahaan. Para petinggi yang biasanya hanya muncul di rapat besar. Begitu Ayuna masuk, semuanya berdiri. Satu persatu. Tanpa aba-aba. Ayuna berhenti sejenak, lalu menatap mereka dengan tenang. Silakan duduk, ucap Ayuna lembut. Mereka duduk kembali. Ayuna melangkah ke kursi paling depan, kursi yang sejak awal memang disiapkan untuknya. Sementara itu, di lantai bawah, Rafki baru sampai. Ia masuk dengan langkah cepat, masih memakai wajah puas yang sama seperti semalam. Di belakangnya, Naomi berjalan angkuh, seolah perusahaan itu milik ayahnya. Naomi mengangkat dagu. Kamu bilang hari ini ada rapat penting kan? Aku ikut. Aku mau lihat siapa yang berani bikin kamu susah. Rafki mengangguk. Santai. Aku udah pegang banyak kartu. Mereka berjalan ke lift. Tapi begitu pintu lift terbuka di lantai rapat, Rafki langsung merasa ada yang aneh. Lorong itu lebih sunyi dari biasanya. Karyawan yang lewat menunduk cepat. Beberapa bahkan terlihat gugup. Rafki mengerutkan kening. Kenapa pada aneh begini? Naomi tersenyum sombong. Karena aku ada di sini. Mereka mendekat ke ruang rapat. Dan saat pintu terbuka, Rafki membeku. Di kursi paling depan, Ayuna duduk tenang. Bukan berdiri di sudut ruangan. Bukan menunggu di luar. Bukan sebagai istri yang harus menunduk. Ayuna duduk di tempat yang tidak mungkin ditempati orang sembarangan. Rafki menatap Ayuna seperti melihat hantu. Naomi ikut menatap, tapi masih berusaha tertawa. Ngapain dia di sini? Bisik Naomi. Rafki melangkah masuk. Suaranya bergetar. Ayuna, kamu ngapain? Ayuna menoleh perlahan. Tatapannya datar, tapi membuat Rafki sulit bernapas. Aku datang untuk rapat. Rafki tertawa kecil, tapi tawanya terdengar palsu. Rapat apa? Kamu salah tempat. Salah satu petinggi perusahaan menatap Rafki tajam. Pak Rafki, mohon jaga sikap. Rafki terdiam. Naomi mulai kesal. Kalian siapa sih? Berani-beraninya ngomong begitu ke Rafki. Orang itu tidak menoleh pada Naomi. Fokusnya hanya pada Ayuna. Ayuna membuka map tipis di depannya. Pak Rafki, ucap Ayuna pelan. Duduk. Nada itu bukan permintaan. Itu perintah. Rafki menelan ludah. Ia duduk perlahan, tapi tubuhnya kaku. Naomi masih berdiri,
menatap Ayuna dengan mata menyipit. Ini lelucon apa? Naomi mendesis. Ayuna tidak menjawab Naomi. Ia menatap Rafki. Selama ini kamu bangga kerja di perusahaan ini, kata Ayuna. Kamu bilang kamu sedang membangun masa depan. Rafki mencoba tersenyum. Iya, memang. Ayuna mengangguk kecil. Lalu ia berkata dengan suara yang lembut, tapi membuat seluruh ruangan terasa seperti membeku. Sekarang aku mau kamu lihat baik-baik. Ayuna menatap semua orang, lalu berkata jelas. Aku Ayuna, komisaris utama perusahaan ini. Rafki tidak bergerak. Matanya melebar. Wajahnya pucat. Bibirnya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Naomi tertawa keras, berusaha menutupi panik. Ah, bohong. Mana mungkin. Kamu cuma istri dia. Ayuna menoleh pelan ke Naomi. Tatapannya tenang. Dan itu justru membuat Naomi mulai kehilangan senyumnya. Ayuna mengangkat satu dokumen, lalu meletakkannya di meja. Nama Ayuna tercetak jelas. Jabatan itu tertulis nyata. Naomi menelan ludah. Rafki menatap dokumen itu seperti sedang membaca vonis hidupnya sendiri. Ayuna kembali menatap Rafki. Kamu melempar bajuku ke tong sampah, kata Ayuna pelan. Kamu bilang aku bukan siapa-siapa. Ayuna berhenti sebentar. Lalu ia melanjutkan, suaranya tetap tenang. Sekarang kamu tahu, siapa yang selama ini kamu injak. Rafki mulai gemetar. Tangannya mengepal di bawah meja, seolah ingin menyangkal kenyataan yang sudah menelannya hidup-hidup. Naomi mundur satu langkah, wajahnya mulai tegang. Ayuna belum membuka semua bukti. Tapi detik itu saja sudah cukup membuat Rafki dan Naomi sadar. Mereka bukan sedang menghadapi istri yang lemah. Mereka sedang berhadapan dengan orang yang bisa menghancurkan mereka dalam satu tanda tangan. Ruang rapat itu terasa seperti ruangan tanpa udara. Rafki duduk kaku, matanya tak lepas dari Ayuna. Wajahnya pucat, seperti baru saja terseret ke tepi jurang yang tidak ia lihat sebelumnya. Naomi masih berdiri. Ia berusaha menahan gemetar di tangannya dengan cara yang paling ia bisa, yaitu mengangkat dagu dan memasang senyum meremehkan. Komisaris utama. Naomi tertawa kecil. Kalau ia pun, itu kan cuma jabatan. Gak berarti kamu bisa semena-mena. Ayuna menatapnya tanpa emosi. Bukan marah. Bukan sedih. Tatapan Ayuna seperti orang yang sudah melewati rasa sakit terlalu lama sampai akhirnya rasa itu berubah jadi dingin. Salah satu petinggi perusahaan tanpa ingin bicara, tapi Ayuna mengangkat telapak tangan pelan. Isyarat halus agar semua diam. Ayuna menatap Rafki. Kamu masih ingat pertama kali kita nikah? Tanya Ayuna pelan. Rafki mengangguk gugup. Ingat. Ayuna tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Kamu bilang, kamu akan jaga aku. Kamu bilang, aku gak akan pernah kekurangan. Rafki menelan ludah. Aku masih niat begitu. Ayuna mengangguk. Niat? Ulang Ayuna. Tapi perbuatanmu beda. Ayuna membuka mapnya lagi. Ia mengeluarkan beberapa lembar foto. Foto koper Naomi di rumah. Foto baju Ayuna di tong sampah. Foto percakapan singkat yang semalam Ayuna rekam dari balik pintu kamar. Rafki menatapnya, lalu cepat memalingkan muka. Naomi justru menyeringai. Ya terus. Naomi menyela. Itu masalah rumah tangga. Kalian berdua urus sendiri. Jangan bawa ke kantor. Ayuna menoleh ke Naomi. Kamu bilang ini urusan rumah tangga? Suara Ayuna tetap lembut. Kamu masuk ke rumahku. Kamu makan di meja makanku. Kamu berdiri di belakang suamiku seolah kamu istrinya. Naomi mengangkat bahu. Karena Rafki cinta sama aku. Kalimat itu jatuh seperti pisau. Bukan ke Ayuna, tapi ke Rafki. Rafki memejamkan mata, seolah ingin menghilang dari dunia. Ayuna menatap Rafki lebih lama. Cinta? Ayuna mengulang. Rafki, kamu tahu gak? Dia datang bukan karena cinta. Rafki menatap Ayuna, matanya merah. Dia datang karena dia pikir kamu jalan keluar. Naomi langsung tertawa, lebih keras. Bu Ayuna, jangan sok ngerti. Aku ini anak bos. Aku gak butuh Rafki untuk naik derajat. Ayuna mengangguk kecil.
Aku tunggu kalimat itu, jawab Ayuna. Naomi berhenti tertawa. Senyumnya menggantung, lalu perlahan menghilang. Ayuna menatap salah satu petinggi perusahaan, pria parubaya yang sejak tadi diam. Pak Hadi, ucap Ayuna pelan, tolong jelaskan pada mereka siapa pemilik utama saham perusahaan ini. Pak Hadi berdiri. Baik, Bu. Ia menatap Rafki dan Naomi, suaranya tegas dan jelas. Pemilik saham mayoritas adalah keluarga Bu Ayuna. Dan Bu Ayuna menjabat sebagai komisaris utama sejak sebelum Pak Rafki masuk perusahaan. Rafki seperti kehilangan napas. Ia menatap Ayuna, lalu menunduk. Seolah seluruh kesombongannya runtuh di depan satu kalimat. Naomi masih berusaha bertahan. Tapi aku, Naomi menggigit bibir. Aku tetap anak bos. Ayuna mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. Naomi, panggil Ayuna. Suaranya datar. Naomi menatap Ayuna dengan kesal. Ayahmu namanya siapa? Naomi terdiam sepersekian detik. Lalu ia menjawab cepat, seolah itu senjata. Pak Damar. Ayuna menoleh pada Pak Hadi. Pak Hadi langsung membuka sebuah berkas tebal, lalu mengeluarkan satu lembar. Pak Damar yang Anda maksud, kata Pak Hadi, adalah mantan vendor yang kontraknya diputus 3 tahun lalu karena pemalsuan laporan pengiriman. Naomi membeku. Rafki mengangkat kepala, matanya melebar. Ayuna menatap Naomi tanpa berkedip. Kamu bukan anak bos, ucap Ayuna. Kamu anak orang yang pernah dibuang dari perusahaan ini. Naomi seperti tertampar. Wajahnya merah, lalu pucat. Tapi Rafki bilang, Naomi berbisik, suaranya mulai retak. Ayuna menatap Rafki. Rafki langsung panik. Aku gak tahu, aku beneran gak tahu kalau dia bohong. Rafki tergagap. Dia bilang dia anak bos. Dia bilang keluarganya bisa bantu aku naik jabatan. Ayuna mengangguk kecil. Jadi benar, Rafki bukan hanya mengkhianati. Ia menjual dirinya sendiri demi ambisi. Ayuna menarik napas panjang. Berarti kamu nikahin dia bukan karena cinta, kata Ayuna pelan. Kamu nikahin dia karena kamu pikir dia tangga. Rafki menunduk lagi. Dan saat Rafki tidak bisa membela diri, Naomi justru meledak. Kalau aku bohong, terus kenapa? Naomi membentak. Aku cuma pengen hidup enak. Aku cuma pengen jadi istri orang sukses. Salah aku apa? Suara Naomi menggema. Orang-orang di ruangan itu menatapnya dengan wajah tidak percaya. Ayuna tetap tenang. Ia meraih satu amplop coklat dari dalam map. Lalu ia meletakkannya di meja, tepat di depan Rafki. Ini bukan soal kamu bohong, kata Ayuna. Rafki menatap amplop itu, tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada dokumen. Bukan dokumen biasa. Surat laporan internal. Rekaman audit. Dan satu lembar yang paling membuat Rafki membeku. Surat pengajuan pemecatan. Nama Rafki tertulis di sana. Rafki menatap Ayuna. Suaranya hampir hilang. Ayuna, kamu mau pecat aku? Ayuna menatap Rafki, lalu menggeleng pelan. Pemecatan itu terlalu ringan. Rafki seperti tidak percaya dengan yang ia dengar. Naomi juga menatap Ayuna. Kali ini matanya mulai takut. Ayuna menatap keduanya bergantian. Lalu Ayuna berkata pelan, jelas, dan membuat seluruh ruangan langsung sunyi. Aku mau kalian berdua membusuk di penjara. Rafki membeku total. Naomi mundur satu langkah, napasnya tersengal. Dan untuk pertama kalinya sejak datang, Naomi kehilangan semua keberanian. Karena Ayuna tidak sedang mengancam. Ayuna sedang memulai. Rafki menatap Ayuna seperti menatap akhir hidupnya sendiri. Ia ingin bicara, ingin berdiri, ingin memutar semua yang sudah terjadi. Tapi tubuhnya kaku. Tenggorokannya seperti tersumbat. Naomi justru lebih dulu bergerak. Aku gak salah apa-apa. Naomi membentak. Suaranya bergetar tapi tetap keras. Ini cuma urusan kalian berdua. Aku cuma... Naomi berhenti. Karena Ayuna tidak bereaksi. Tidak ada teriakan. Tidak ada tamparan. Tidak ada drama murahan. Ayuna hanya menatap Naomi seolah Naomi adalah angka di laporan yang harus diselesaikan. Ayuna menoleh pada Pak Hadi. Silakan, ucap Ayuna pelan. Pak Hadi mengangguk,
lalu menekan tombol kecil di meja rapat. Entah tombol apa, tapi setelah itu pintu ruang rapat terbuka dari luar. Dua pria berseragam masuk. Langkah mereka tegas, wajah mereka serius. Rafki langsung berdiri setengah. Panik. Ini apa? Ini apa maksudnya? Suara Rafki pecah. Ayuna, kamu gak bisa gini. Kita bisa bicarain baik-baik. Ayuna menatapnya. Baik-baik. Ayuna mengulang pelan. Waktu kamu lempar bajuku ke tong sampah, kamu gak ajak aku bicara baik-baik. Rafki seperti tersedak. Naomi mundur, tangannya mulai gemetar. Kalian siapa? Kalian gak boleh masuk sembarangan. Salah satu pria berseragam menunjukkan kartu identitas. Mohon kerjasamanya. Naomi menatap kartu itu, lalu menelan ludah. Rafki menoleh cepat pada Ayuna, matanya memohon. Ayuna, aku salah. Aku hilaf. Aku capek. Aku kebawa emosi. Tapi aku suamimu. Ayuna mengangguk kecil. Iya, jawab Ayuna. Kamu suamiku. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan. Tapi yang menyakitkan, Ayuna mengucapkannya tanpa getar. Lalu Ayuna menambahkan, suaranya tetap lembut. Makanya aku gak hancurin kamu diam-diam. Rafki menatap Ayuna, bingung. Ayuna menatap balik, tenang. Aku hancurin kamu terang-terangan. Naomi mulai berteriak. Ini fitnah. Aku gak melakukan apa-apa. Ayuna membuka satu berkas lain. Naomi, ucap Ayuna pelan, kamu pakai identitas palsu untuk masuk ke beberapa acara perusahaan. Kamu mengaku anak bos, mengumpulkan data internal dari Rafki, dan kamu memeras beberapa orang dengan janji koneksi. Naomi membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Rafki menoleh cepat pada Naomi, wajahnya hancur. Kamu ngapain? Rafki berbisik. Naomi menatap Rafki, lalu tiba-tiba menangis. Aku cuma pengen hidup enak. Naomi memekik. Aku capek miskin. Aku capek dihina. Aku pikir kalau aku punya kamu, aku bisa. Naomi berhenti saat salah satu pria berseragam melangkah mendekat. Saudari Naomi, mohon ikut kami. Naomi menepis tangan pria itu. Aku gak mau. Pria itu tetap tenang, lalu memegang lengan Naomi dengan tegas. Dan saat itu terjadi, Naomi menoleh ke Ayuna dengan tatapan penuh benci. Ini semua salah kamu. Naomi menjerit. Kamu pikir kamu hebat karena kamu kaya. Kamu pikir kamu bisa ngatur hidup orang. Ayuna tidak menjawab. Ayuna hanya menghela napas pelan. Aku gak ngatur hidupmu, kata Ayuna akhirnya. Aku cuma ngembaliin akibatnya ke tempat yang tepat. Rafki masih berdiri, belum disentuh. Tapi ia tahu, giliran itu akan datang. Ia menatap Ayuna lagi, suaranya lirih dan putus asa. Ayuna, aku mohon. Aku bakal ceraiin dia. Aku bakal buang dia dari hidupku. Kamu maafin aku ya? Ayuna menatap Rafki lama. Ada jeda panjang. Seperti Ayuna sedang mengingat semua hal kecil yang pernah ia lakukan untuk Rafki. Makanan hangat setiap malam. Baju yang ia setrika diam-diam. Doa yang ia ucap tanpa Rafki tahu. Ayuna lalu berkata pelan. Kamu mau buang dia karena takut, ucap Ayuna. Bukan karena kamu sadar. Rafki menangis. Air mata pertama yang keluar dari pria yang selalu merasa paling benar. Aku salah. Ayuna, Rafki terseduh. Aku beneran salah. Ayuna mengangguk. Iya, jawab Ayuna. Lalu Ayuna berdiri. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah seperti mengetuk dada Rafki. Ayuna berhenti tepat di depan Rafki. Ia menatap Rafki dari jarak dekat, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan. Kamu gak cuma selingkuh. Kamu menghina. Rafki menutup wajahnya. Dan saat Rafki menunduk, pria berseragam itu maju. Pak Rafki, mohon ikut kami. Rafki mundur satu langkah. Aku gak. Rafki terbata. Tapi tangan itu sudah memegang lengannya. Rafki menoleh cepat ke Ayuna, seperti orang tenggelam mencari satu-satunya pelampung. Ayuna, kamu tega. Ayuna menatapnya tanpa berkedip. Tega itu waktu kamu lihat aku nangis, tapi kamu tetap pilih dia.
jawab Ayuna. Rafki menangis lebih keras. Borgol itu diangkat. Bukan dengan kasar, tapi cukup untuk membuat Rafki paham. Klik. Suara kecil itu terdengar jelas. Dan pada detik itu, Rafki seperti baru sadar. Semua yang ia lakukan selama ini bukan permainan. Bukan ancaman kosong. Bukan drama rumah tangga yang bisa ditutup dengan maaf dan pelukan. Ini akhir. Naomi menjerit histeris saat dibawa keluar. Rafki berjalan tertunduk. Air matanya jatuh di lantai perusahaan yang dulu ia banggakan. Ayuna berdiri diam. Tidak mengejar. Tidak memanggil. Tidak memohon. Ia hanya menatap punggung Rafki sampai menghilang di balik pintu. Dan saat pintu itu tertutup, Ayuna baru merasakan dadanya kosong. Bukan lega. Tapi seperti sesuatu yang ia jaga bertahun-tahun, akhirnya benar-benar mati. Hari itu langit terlihat biasa saja. Tidak ada hujan deras seperti di film. Tidak ada petir menyambar. Tidak ada musik dramatis yang mengiringi langkah Ayuna keluar dari gedung perusahaan. Tapi di dalam dada Ayuna, semuanya sudah berubah. Ayuna berdiri di depan kaca besar lobi, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya tetap sama. Tapi sorot matanya tidak lagi seperti perempuan yang menunggu diselamatkan. Ia menarik napas pelan. Ada sesuatu yang menyesakan, bukan karena ia ragu, tapi karena ia baru sadar. Selama ini ia terlalu lama menahan luka agar terlihat baik-baik saja. Ayuna melangkah keluar. Di luar, angin pagi menyentuh kulitnya lembut. Mobil sudah menunggu. Sopirnya membuka pintu, tapi Ayuna mengangkat tangan pelan. "Pak, saya mau jalan sebentar." Sopir itu mengangguk dan mundur. Ayuna berjalan sendirian di trotoar. Langkahnya pelan, seolah ia sedang belajar lagi cara berjalan tanpa menggandeng siapapun. Di satu sudut jalan, ada toko kecil yang menjual bunga. Ayuna berhenti. Ia menatap deretan bunga putih yang tersusun rapi. Bunga yang sederhana, tapi selalu terlihat bersih. Ayuna teringat ibunya. Dulu ibunya pernah bilang, perempuan itu tidak harus kuat setiap hari. Tapi perempuan harus tahu kapan berhenti mengalah. Ayuna membeli satu tangkai bunga putih. Hanya satu. Bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk hadiah. Hanya untuk dirinya sendiri. Saat Ayuna kembali ke mobil, ponselnya bergetar. Nama yang muncul membuat Ayuna diam sejenak. Ayuna tidak langsung mengangkat. Ia menatap layar itu beberapa detik, lalu menekan tombol jawab. Suara Rafki terdengar serak, berat. Seperti orang yang sudah menangis sampai tidak tersisa apa-apa. "Ayuna." Ayuna diam. Rafki menarik napas putus-putus. "Aku di sini. Aku beneran gak nyangka kamu bakal sejauh ini." Ayuna menatap jalanan di depannya, suaranya tetap lembut. "Kamu juga gak nyangka aku punya harga diri," jawab Ayuna pelan. Rafki terisak. "Aku salah, aku bodoh, aku kebawa ambisi. Aku pikir aku butuh Naomi buat naik. Aku pikir kamu cuma..." Rafki berhenti. Mungkin ia baru sadar, kata-kata itu terlalu kejam untuk diulang. Ayuna menutup mata sebentar. "Kamu pikir aku cuma istri yang gak ngerti apa-apa?" Ayuna menyelesaikan kalimat itu. Rafki terdiam lama. Lalu terdengar suara Rafki seperti memukul dinding, menahan frustasi pada dirinya sendiri. "Aku nyesel, Ayuna," Rafki berbisik. "Aku nyesel banget." Ayuna menelan ludah. Ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin menangis. Bukan karena masih cinta, tapi karena ia pernah berharap Rafki akan berubah tanpa harus menghancurkan semuanya. Tapi harapan itu sudah terlalu lama. Ayuna membuka mata. "Kamu nyesel karena kamu ketahuan," kata Ayuna pelan. "Bukan karena kamu sadar." Rafki menangis. "Enggak, aku sadar." Rafki memohon. "Ayuna, aku mohon, kasih aku kesempatan." Ayuna memegang tangkai bunga putih itu lebih erat. Ia memandangnya lama. Lalu ia berkata pelan. Suaranya tidak tinggi, tapi cukup membuat Rafki hancur. "Aku pernah kasih kamu kesempatan setiap hari. Setiap kali kamu pulang telat, aku diam. Setiap kali kamu bentak aku sabar. Setiap kali kamu dingin, aku tetap masak buat kamu." Ayuna berhenti sejenak. Suara Ayuna mulai serak, bukan karena marah,
Tapi karena akhirnya ia mengakui semuanya. Aku capek, Rafki. Rafki menangis makin keras. Aku bakal berubah. Aku sumpah. Ayuna mengangguk kecil. Meski Rafki tidak bisa melihatnya. Aku percaya kamu bisa berubah, kata Ayuna. Rafki seperti mendapat harapan. Ayuna. Tapi Ayuna melanjutkan. Tapi aku gak mau jadi tempat latihan perubahanmu. Kalimat itu membuat Rafki diam total. Ayuna menatap keluar jendela mobil, melihat orang-orang yang berjalan dengan hidup mereka sendiri. Ayuna, aku masih suamimu, Rafki berbisik. Ayuna menghela napas pelan. Dulu, jawab Ayuna. Lalu Ayuna menutup telepon. Tidak ada teriakan. Tidak ada kata-kata terakhir yang dramatis. Hanya hening. Dan anehnya, hening itu terasa lebih menenangkan daripada semua janji Rafki. Mobil bergerak pelan. Ayuna pulang ke rumah. Rumah yang kemarin terasa seperti neraka, kini terasa seperti ruang kosong yang bisa ia isi ulang dengan hidupnya sendiri. Begitu sampai, Ayuna berdiri di depan pintu. Ia menatap gagang pintu itu lama. Di balik pintu itu, masih ada bayangan Rafki. Masih ada bekas langkah Naomi. Masih ada luka yang belum hilang. Ayuna masuk. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara Rafki. Tidak ada suara Naomi. Tidak ada tawa palsu. Ayuna berjalan ke kamar. Di sudut kamar, tong sampah itu masih ada. Tong sampah yang kemarin menjadi tempat Rafki melempar bajunya. Seolah Ayuna adalah barang yang bisa dibuang kapan saja. Ayuna mendekat. Ia membuka tong itu pelan. Beberapa pakaian masih di dalam, kusut, seperti harga dirinya yang kemarin diinjak-injak. Ayuna menatapnya sebentar. Lalu Ayuna mengangkat satu persatu baju itu. Ia lipat dengan rapi. Bukan karena ia ingin menyimpannya untuk Rafki. Tapi karena ia tidak mau lagi memperlakukan dirinya seperti sampah. Setelah semuanya rapi, Ayuna duduk di tepi ranjang. Ia menatap langit-langit kamar. Air matanya jatuh. Bukan karena ia kalah. Tapi karena ia akhirnya berani berhenti mencintai orang yang tidak pernah menghargainya. Ayuna mengusap pipinya pelan. Ia tersenyum kecil di tengah tangis. Ada rasa perih, tapi juga ada rasa lega yang perlahan tumbuh. Di luar kamar, angin masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Ayuna menutup mata. Dalam hati, ia berdoa pelan. Semoga aku tidak kembali ke orang yang menghancurkanku. Semoga aku tidak lagi meminta cinta dari orang yang tidak pernah mau menjagaku. Semoga aku bisa hidup sebagai diriku sendiri. Ayuna bangkit. Ia berjalan ke ruang makan. Meja makan itu masih ada. Kursi-kursi itu masih ada. Tapi kali ini, Ayuna tidak melihatnya sebagai tempat menunggu. Ayuna duduk. Ia meletakkan bunga putih di atas meja. Satu tangkai kecil yang sederhana. Dan disitulah, Ayuna akhirnya paham. Ia tidak kehilangan rumah. Ia hanya kehilangan seseorang yang tidak pernah benar-benar pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ayuna merasa dirinya kembali utuh. Tidak karena Rafki menyesal. Tidak karena Naomi dihukum. Tapi karena Ayuna akhirnya pulang pada dirinya sendiri.